Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan mulai persiapan kita di edisi kali ini, minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari 2026 ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama menyiapkan diri kami mengajar anak-anakmu di minggu ketiga dan keempat bulan Februari 2026 ini. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai dan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, kita mulai dari minggu ketiga di mana tema minggu ketiga itu adalah duka tidak bisa menang melawan Tuhan. Bacaannya ini terpotong-potong, jadi nggak usah repot saya motong, udah kepotong dengan sendirinya dari sana, yaitu Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan 49 sampai dengan 56. Nah, saya butuh 40 sampai 56 kan 16 tuh. Jadi dua orang sukarelawan atau sukarelawati. Orang pertama membaca ayat 40, 41, 42, 49, 5 sorry. Ini 56, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 57 tambah 3, 10. Nah, ya udah dua orang nggak apa-apa. Ayat 40, 41, 42, 49, 50 satu orang, lalu 51 sampai dengan 56 satu orang sisanya. Untuk orang pertama ayat 40, 41, 42, lalu 49 sampai 5 dan 50. Siapa yang bersedia? Satu orang. Saya sudah siapkan sih scannernya. Mana dia? Ya, saya Pak. Oke, siap. Makasih, Ci. Orang kedua, 51 sampai 56. Siapa? Marcel, Pak. Oke, siap, Bu Marcel. Makasih. Silakan, Cirin. Lukas pasal 8, 40, 41, 40, 42, 41, 42, 49, 50. 49, 50. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Dia sujud di depan kaki Yesus dan memohon Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati dalam perjalanan ke situ. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Lalu pas 9 ya Pak. Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, sebab percaya saja dan anakmu akan diselamatkan." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta ayah anak itu dan ibunya. Betul? Demikianlah. Silakan, Bu Marcel. Bu Marcel, mic-nya belum nyala, Bu. 52, Bu Marcel. Siap. Ayat 51, ayat 52, semua orang menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangkitlah." Roh anak itu pun kembali dan seketika itu juga ia bangun. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lalu takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan, Pak Sam dan teman-teman. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Baik, kalau kita lihat ini kan
sebuah teks yang familiar buat kita ya, yaitu di mana seorang kepala rumah ibadah yang bernama Jairus gitu ya. Ini ketuanya rumah ibadah gitu ya, ketua sinagogenya gitulah ya. Dia itu mengalami kedukaan karena apa? Karena anaknya sakit. Anak perempuan yang satu-satunya, ini agak unik gitu ya. Biasanya kalau orang-orang Yahudi gitu ya, dia yang dipentingkan kan laki-laki. Nah ini anaknya perempuan satu-satunya gitu ya. Umur 12 tahun. Jadi udah mau hampir dewasa lah. Barang 3 tahun lagi ya. 15 itu kan kalau buat orang Yahudi itu 15, 16, 17 itu udah bisa dinikahkan begitu ya di zaman itu. Nah, Yairus ini mengalami duka cita karena apa? Karena dia anaknya itu satu-satunya anak perempuan itu sakit. Ya. Hampir mati bahkan. Sakitnya itu dikatakan hampir mati. Oleh karenanya Yesus di situ berdesak-desak. Cuma kalau kita lihat membaca kisah fullnya teman-teman, maka perjalanan Yesus itu agak ditunda-tunda untuk sampai ke rumahnya Yairus itu. Ada momen sebelumnya di mana dia melakukan mujizat dulu kan Yesus itu gitu ya. Dia berjalan bukan dengan cepat-cepat tapi dengan menunda dan pelan-pelan istilahnya gitu ya. Nah, cuman ketika sampai kalau kita lihat kenapa Yesus memperlambat perjalanannya, sebenarnya Yesus itu mau ngajarin Yairus sebagai kepala rumah ibadah itu satu hal. Itu percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa percaya saja dan anakmu akan diselamatkan, sebenarnya Yairus itu dalam kondisi iman yang iya dan tidak ya. Percaya tapi nggak percaya. Percaya karena dia tahu Yesus bisa, dia yakin bahwa Yesus itu orang yang spesial sehingga bisa memulihkan, tapi di satu sisi kemanusiaannya mengajak dia untuk nggak percaya. Karena apa? Ya anaknya sakit keras, secara real ya sudah lewat gitu ya, udah nggak mungkin, ini nggak mungkin selamat. Dan Yesus yang mengetahui on off-nya iman Yairus itu dia melakukan tindakannya dengan memperlambat. Sengaja Yesus agak pelan-pelan. Di mana ini menjadi momen bagi Yesus untuk mengajarkan arti percaya dalam menunggu waktu Tuhan. Makanya ketika sampai di rumahnya, Yesus tuh nggak boleh kasih orang masuk kecuali inner circle-nya. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu baca nama-nama Petrus, Yohanes, Yakobus gitu ya, itu inner circle-nya Yesus. Boleh dibilang mereka itu dari 12 mereka inner circle-nya Yesus. Dan siapa yang diajak masuk? Orang tuanya, ayah anak itu dan ibunya. Jadi mereka cuma berenam kurang lebih di dalam. Nah, orang di luar nggak boleh ikut ke dalam. Ada yang penafsir mengatakan, oh disinilah Yesus melakukan karyanya. Tapi, Bapak Ibu Saudari, ada penafsiran yang bahkan mengatakan kenapa Yesus melakukan ini menjadi bentuk crowd controlnya Yesus. Kalau kita lihat demo-demo gitu ya, Bapak Ibu demonstrasi kan, yang diundang nggak semua demonstran masuk. Perwakilannya yang masuk. Ya. Kenapa? Karena untuk menjaga ketenangan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ketika situasi sudah tenang, ya, dan pasti Yairus dan ibunya meratapi anak itu, Yesus menguatkan. Jangan menangis, ia tidak mati. Walaupun sebelum mereka masuk, orang-orang itu menertawakan dia. Karena ya udah lihat lah, itu anak udah lewat. Gitu ya. Makanya ketika Yesus melakukan mujizatnya, disinilah karya pemulihan Allah itu terjadi. Benar-benar tema kita itu nyata. Di mana duka nggak bisa menang melawan Tuhan. Kedukaan Yairus itu diajak untuk kedukaan Yairus bersama dengan istrinya itu dimentahkan pada saat itu. Keraguannya akan kuasa Allah ditangguhkan, bahkan dieliminir pada saat itu. Karena Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Nah, ratapan mereka berubah menjadi ucapan syukur. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dari kisah ini? Kita mau mengajarkan anak-anak bahwa mereka harus yakin dan percaya dalam diri mereka, dalam iman mereka,
bahwa Yesus itu hadir dalam segala situasi dan kondisi. Sukacita, duka cita mereka hadir. Dalam susah, dalam senang, Yesus itu ada. Dan apa? Yesus memberikan pengharapan kepada orang yang berduka cita. Kita mau melalui tema ini mau mengajak anak-anak supaya mereka benar-benar menjadi saksi kehadiran Tuhan yang nyata dan membawa pengharapan bagi orang-orang yang sedang berduka. Benar-benar meyakinkan mereka bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, itu mampu melakukan segala sesuatu, bahkan mengubah segala sesuatu menjadi yang benar-benar, yang membawa sukacita. Nah, ini yang semakin ditegaskan oleh ayat hafalan kita, rekan-rekan, untuk semua kelas, dari Yesaya 41 ayat 10a. Gitu ya, janganlah takut sebab aku menyertai kau. Nanti tinggal disesuaikan versinya dengan TB2. Ya. Dan lagu-lagunya ada yang disarankan ada 3 unit di bawah itu. Gitu ya. Tinggal nanti teman-teman pilih aja mana yang bisa dipakai. Itu untuk bahan dan ayat hafalan. Ada pertanyaan rekan-rekan sebelum masuk ke aktivitas? Aman semua? Oke, kalau aman kita lanjut ke aktivitas untuk kelas Daniel, Esther, Daud. Ini ya aktivitasnya. Mungkin kalau yang kelas Daniel, Esther, Daud itu bisa diajak untuk melipatnya gitu ya, supaya ada aktivitasnya. Yang kelas Esther dan Daud, supaya ada kegiatannya, mereka bisa melipatnya itu supaya bisa bangun gitu ya. Tapi kalau yang Daniel ya udah diliputin aja, is okay gitu ya. Ini yang Daniel, Esther, Daud gitu ya. Lalu untuk yang Yeskiel dan dan Musa, saya mau mengajak mereka itu untuk main ini lampu kesaksian. Lilin elektrik kayaknya masih ada lah stok-stok yang ini. Coba nanti teman-teman bisa tanya ke panitia Natal yang tahun lalu gitu ya. Mudah-mudahan masih ada stok masih ada sih harusnya gitu ya. Atau tanya ke Babeh yang kadang nyimpenin. Ya. Nah, ini kita bisa main ini gitu ya untuk aktivitas belajar supaya mereka bercerita dan memberikan kesaksian iman. Nah, kenapa ini penting buat anak-anak Yeskiel dan Musa? Karena boleh dibilang ini menjadi momen supaya mereka berani bercerita dan berani bersuara gitu ya. Zaman sekarang kan kekurangannya anak-anak itu sebagian besar itu sulit untuk bercerita, memaparkan ceritanya khususnya kepada orang tua mereka. Gitu ya. Nah, ini kita mau mengajak anak-anak untuk berani memberikan kesaksian supaya di masa depan dia sudah terlatih menjadi anak-anak yang berani bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan. Itu aktivitas untuk minggu ketiga. Barangkali rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Aman semua? Aman, Pak. Oke, siap, Ci. Oke, kalau nggak ada lagi, ini saya lihat Bu Rahayu dan Kak Romai sudah masuk, berarti Bu Rahayu di minggu keempat ya, di kelas YSKL bertukar dengan Cirin. Nah, ini minggu keempat ya, dengan tema Impossible is Nothing, Impossible is Nothing gitu ya. Bahannya dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Karena cuma 6 ayat, saya pikir satu orang saja yang membacakan. Barangkali ada satu orang sukarelawan atau sukarelawati yang mau membacakan bagian Alkitab ini. Silakan. Markus 10 ayat 46 sampai 52, saya sudah sediakan scanannya di depan. Saya, Pak. Oke, silakan, Katri. Markus 10 ayat 46 sampai 52, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya
di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian. Ya, terima kasih Kak Tri. Baik, rekan-rekan semua, ini sebuah materi atau bahan di mana Yesus itu konteksnya sedang berada dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kenapa Yesus ke Yerusalem? Dia mau merayakan Paskah. Ya. Dan kalau sudah kita bicara Paskah, berarti ini sudah dekat dengan penyaliban. Apalagi teman-teman di minggu ketiga ini minggu ketiga itu, kalau tadi yang minggu ketiga tanggal 15 Februari itu kan konteksnya juga ada minggu transfigurasi gitu ya. Makanya nanti di gereja warna liturginya putih. Lalu yang minggu keempat tanggal 22 ini adalah minggu prapaskah pertama. Ya, jadi bacaan Injilnya sudah mulai mengarah-arah ke Paskah gitu ya. Di prapaskah pertama. Nah, dalam kondisi ini karena dalam situasi ini rombongan Yesus itu sedang melewati kota Yeriko ya. Kota Yeriko itu ya kita ingatlah apa yang terjadi di sana ya dengan temboknya itu udah kayak tembok Berlin ya. Nah, ada sebuah ketentuan yang menarik buat orang Yahudi di mana 12 tahun ke atas tinggal dalam radius 25 km dari Yerusalem itu wajib ikut perayaan Paskah di Bait Allah. Nah, buat banyak orang ada yang bisa, ada yang tidak. Akhirnya kalau yang nggak bisa hadir apa? Ya dia nanti berdiri di pinggir jalan aja. Ya. Makanya kota Yeriko karena jaraknya kurang lebih dalam radius itu, ini dipenuhi oleh banyak orang pada saat itu. Nah, di dalam bagian ini ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Ya. Bartimeus, anak Timeus gitu ya. Bartimeus sendiri artinya anak Timeus gitu ya. Nah, di dalam bagian ini ketika dia mulai tahu bahwa yang lewat itu Yesus dan dia mungkin sudah mendengar banyak di mana Yesus bisa melakukan mujizat, nah dia langsung memanggil ya, dia berseru ya. Dia yakin bahwa itu adalah Yesus yang mana Mesias yang dijanjikan. Nah, namun Bapak Ibu Saudari, sebagaimana teriakan pada umumnya ini mengganggu banyak orang ya. Saya yang akhirnya sekarang tinggal dekat dengan sekolah lalu juga banyak orang yang menyebut ke sini anak-anak sekolah gitu ya, kadang-kadang merasakan betul gangguan atas teriakan ini gitu ya. Kadang lagi enak-enak jam 12 saya kan biasa kalau siang itu tiduran kelekaran untuk main AI dengan Gemini itu, ngobrol dengan Gemini itu kan di bangku depan gitu. Lagi enak-enak ngomong, tentunya ada yang teriak wah gitu ya. Membuat kadang apa sih? Nah, ini juga terjadi dalam masyarakat di sana. Teriakannya Bartimeus itu bikin orang banyak terganggu ya. Makanya orang menegur supaya dia diam gitu ya. Oh, diamlah kamu, jangan teriak-teriak, ganggu aja ya. Tapi semakin dia ditegur, dia semakin keras berseru. Karena apa? Buat Bartimeus ini adalah take it or leave it. Ya, kita pasti tahu lah istilah take it or leave it. Ini benar-benar udah final offering, udah momen terakhir. Kalau nggak diambil ya dia nggak akan bisa melihat. Kalau diambil pun ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Take it or leave it. Oleh karena itu Bartimeus sangat ngoyo lah untuk bagian ini. Ya, makanya dia semakin keras dan akhirnya Yesus notice itu. Akhirnya Yesus nanya apa yang kau kehendaki dan seterusnya, dan the rest is history. Bahwa Yesus menyelamatkan dia
di mana penyelamatan Yesus tidak hanya sekedar menyelamatkan, tapi juga memulihkan. Yesus tidak hanya sekedar memberikan dia penglihatan, tapi juga meningkatkan rasa kepercayaan dirinya dan membuktikan iman percayanya, melawan keraguannya dengan memberikan kesembuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, kita mau mengajarkan anak-anak untuk benar-benar berpengharapan penuh pada Tuhan. Dalam kondisi yang mereka hadapi, dalam keterbatasan yang mereka alami, kita diajak untuk terus berpegang dan berpengharapan pada Tuhan. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, ini yang menjadi ayat hafalan kita. Rasanya kayak kita belum lama pakai ayat hafalan ini gitu ya. Nah, ini ayat hafalan kita dari Yeremia 17 ayat 14a, nanti tinggal disesuaikan saja menjadi TB2, dan lagu-lagu pendukungnya ada di bawah. Ada pertanyaan rekan-rekan untuk ayat hafalan dan juga lagu pendukung dan bahannya sebelum kita masuk aktivitas? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, kalau aman maka kita masuk kepada aktivitas. Nah, aktivitasnya teman-teman untuk yang kelas Daniel, Esther, Musa, nah yang ini ya. Untuk kelas Daniel mungkin sudah dibuatkan saja. Atau kita coba cari yang lebih seru sedikit. Yang ini lebih baik. Cuman mungkin nanti bisa nggak ya? Mungkin gini. Oke, kita modifikasi saja. Untuk kelas Daniel, Esther, Daud, semua memang kita bikinin nih bagian ini, ya. Kita bikinin bagian ini. Si raknya, tangannya itu dibikinin. Nah, tapi ada tapinya. Doanya itu mereka yang tulis sendiri. Ya. Kalau kelas Daniel berarti orang tuanya yang nulis. Kalau Esther, Daud berarti ya mudah-mudahan anaknya udah bisa nulis. Ya. Jadi anak-anaknya yang nulis di situ. Kita yang nyiapin alatnya ini. Kita yang nyiapin si rak tangannya ini. Kita yang siapin. Tapi yang ngisi, yang tulis doanya yaitu anak-anak ataupun orang tua kalau di kelas Daniel. Lalu untuk yang kelas Yeskiel dan Musa, silakan membuat yang ini, gitu ya. Mau pakai kertas binder boleh, tapi kalau nggak pakai kertas binder pun tidak masalah. Ya, yang penting intinya kertas tulis ukuran B4 atau sejenisnya, ya, yang tidak terlalu besar. Jadi nanti kita bisa ingat teman-teman kita yang mungkin mengajak anak-anak untuk mengingat teman-temannya yang sakit dan juga mendoakan mereka, gitu ya. Ini tinggal tinggal di mereka buat saja, gitu ya, untuk yang kelas Yeskiel dan Musa. Untuk aktivitas, apa ada pertanyaan teman-teman? Ada yang merasa keberatan kah? Supaya kita bisa cari alternatifnya? Atau semua aman? Aman, rekan-rekan? Pak Sam, untuk kelas Esther kayaknya yang bikin doanya orang tuanya ya Pak ya? Esther, Daniel, Bu. Daniel. Daniel. Ya orang tuanya ya Pak ya? Ya, benar. Jadi nanti orang tuanya yang ngisiin, Bu. Oke, kasih Pak. Sip, sama-sama, Bu. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Oke, kalau tidak ada maka aktivitasnya jangan lupa yang minggu keempat ya. Daniel, Esther, Daud yang ini, di mana kita yang bikinin rak tangannya. Nanti untuk yang kelas Daniel berarti orang tuanya yang ngisiin. Untuk kelas Esther dan kelas Daud mereka yang nulis sendiri doanya.
Untuk yang kelas Yesiel dan Musa, aktivitasnya yang ini ya, rekan-rekan. Silakan nanti kertasnya baiknya sih suruh mereka bawa pulang aja. Atau kita tulis kepada temannya siapa, nah saat itu kita kasih aja ke temannya itu. Jadi memang supaya ada ikatan benar-benar di mereka untuk bisa tahu temannya itu saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau tidak ada lagi teman-teman, maka untuk persiapan berikutnya itu kita akan persiapan lagi tanggal 21 Februari jam 7 malam seperti biasa, di mana kita akan persiapan untuk minggu pertama dan kedua bulan Maret ya. Karena tanggal 1, kenapa Pak nggak tanggal 28 aja? Nggak, tanggal 1 itu udah Maret soalnya gitu ya. Jadi kita persiapannya nanti tanggal 21 aja ya, karena dua-duanya masih Februari gitu. Jadi kita akan persiapan lagi jam 7, mohon jangan terlambat rekan-rekan, tadi delaynya lumayan hampir 30 menit. Jadi kita persiapan jam 7 seperti biasa ya, tanggal 21 jam 7 malam. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk tonton lagi persiapannya di YouTube kita, dan jangan lupa subscribe dan like YouTube kita juga supaya tidak ketinggalan informasi. Jangan lupa hari Minggu tanggal 8 besok ada donor darah mulai dari pagi. Nah, teman-teman mungkin bisa ikut nanti yang siang setelah selesai ngajar gitu ya, supaya nggak collab di kelas gitu ya. Jadi ada donor darah juga tanggal 8, dan ada pemeriksaan kesehatan juga rekan-rekan. Sebelum masuk kelas masih bisa pemeriksaan kesehatan. Dan jangan lupa untuk ikut kegiatan-kegiatan kita. Juga untuk rekan-rekan yang tergabung dalam panitia Paskah, mohon sudah menyiapkan diri karena kita akan bekerja cepat sesuai panitia Paskah yang tahun ini. Tanggal 18 nanti, rekan-rekan, 18 Februari ada kebaktian Rabu Abu seperti biasa, start 6:30 gitu ya. Semua baik anak, remaja, pemuda, lansia boleh hadir karena tidak ada batasan usia untuk Rabu Abu gitu ya. Itu pun cuma ritus saja gitu ya, bukan sebuah sakramen. Jadi everyone can join in this ceremony gitu ya. Tanggal 18 setengah 7 malam ada kebaktian Rabu Abu, karena kita sudah mau masuk Minggu Prapaskah. Tanggal 22 sudah Minggu Prapaskah, 15 itu Minggu Trinitas, dan 22 itu Minggu Prapaskah. Itu aja mungkin dari saya. Ada pengumuman dari rekan-rekan pengurus? Selain juga terima kasih untuk rekan-rekan yang tadi ke LAI kelas Immanuel, ada tambahan? Ya. Persiapan acara Paskah aja Pak untuk panitia hari Minggu dipersiapkan. Kalau proposalnya kan udah ada, cuman belum ditulis aja. Udah ditulis tapi di buku di ruang guru sekolah minggu. Cuman secara detailnya acaranya apa, minta untuk dipersiapkan sebelum hari Senin mau rapat ya. Yap, betul. Dan sudah diketik? Iya. Oke. Kalau masih tulis tangan bingung saya. Iya. Lupa Pak kemarin Minggu. Oke, siap Ci. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau sudah cukup jangan lupa rekan-rekan besok jam 7 seperti biasa ada kebaktian, dan jam 9 juga seperti biasa kita sekolah minggu. Jam 9 juga ada kebaktian umum 2. Tolong diingatkan ke orang tuanya semua agar kalau nggak datang yang jam 7 ya datanglah yang jam 9 gitu ya. Untuk anak-anaknya juga tolong diingatkan rekan-rekan, barangkali mereka yang sudah undur kita ingatkan lagi untuk bisa sekolah minggu di kita setiap jam 9. Itu aja. Kalau nggak ada lagi, maka kita akan mengakhiri persiapan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami, dan biarlah apa yang kami persiapkan segala sesuatunya boleh kami semakin mantapkan, dan Engkau sendiri yang menolong kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata sebelum kami mengajarkannya. Jika sebentar kami akan berpisah, berkatilah kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan dan lakukan setelah ini benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus Amin, memberkati. terima kasih. Selamat malam, pamit langsung ya. Bapak.
Selamat malam.